Ya, salam. Ya, saat ini konten saya ini cukup berbahagia, edisi khusus kita bertemu dengan Mbak Francisca Novialisa. Beliau adalah multi talent, pamong anak remaja, juga pelopor wanita, pelopor pemuda. Juga beliau adalah song leader di gereja ini. Banyak prestasi, penari juga, dan banyak hal yang dia juga sering ngajari anak-anak, termasuk saat ini anak saya diajari oleh Mbak Alisa ini. Beliau sampai pada prestasi menjadi duta di Universitas Negeri Malang. Kita akan bincang-bincang dengan Mbak Francisca. Ya, inilah Mbak Ica yang lagi berada di keluarga kami. Kebetulan Mbak Ica ini lagi ngajari apa, Ras? Ngajari apa, Ras? Nyanyi apa, Ras? I feel pretty. Ya, Mbak Ica ini ya, Pak, halo. yang tadi ada di Radar Malang, Jawa Pos. Dan hari ini kita ngomong-ngomong sebentar saja sama Mbak Ica. Mau nggak Mbak Ica? Ini kayak reporter loh, Pak. Iya. Ya, malam Mbak Ica. Ya, apa? Iya. Serius titik tak? Ya, Bu, Pak, malu Pak saya, Pak. Nah, Mbak Ica ini dulu merintis talenta, bisa apa saja ya, nyanyi, lalu modeling, apalagi? Banyak, Pak. Iya, public relation, iya juga, ya banyak hal. Monggo cerita kepada kami mulai dari dulu nyanyinya aja, gimana potensi pengembangannya. Pak, gimana, Pak? Nah, ya. Dulu waktu nyanyi, belajar nyanyi gimana? Waktu belajar nyanyi? Mm-mm. Belajar nyanyi waktu sudah itu, Pak, SD. SD, kelas Ya. berapa itu? Mulai SD biasa. kelas 1. Kelas 1 SD sudah mengasah nyanyi. Sudah. Modeling. Juga dari kelas 1. Kelas 1, oh Iya. bareng yuk. Bareng, Pak, bareng. Iya. Modeling sama nyanyi itu bareng. Iya. Sempat kursus begitu. Iya, kursus, Pak. Di Iya. Blitar dulu. Dulu di Blitar ya. Nyanyi sama di Blitar. Mhm. Setelah pindah ke Malang, akhirnya ya udah di Narwastu itu mulai kelas 2 SD sampai Iya. sekarang. Oh gitu. Sekarang masih di Narwastu, suara Narwastu. Oh, sekarang sudah tidak di Narwastu Sudah. lagi. Iya. Sudah. Yang luar biasa Mbak Ica ini ketika dia masuk di UM Malang, beliau menjadi duta UM Malang. Wih, iku sing seru lah, ikut terharu. Terima kasih. Bagaimana waktu persaingannya itu, buat cerita kepada kami, gitu persaingannya. Banyak ya. Persaingannya. Oh, pertama dulu lah, daftarnya dulu gimana? Tahu daftar, mungkin daftar. Jadi Saya ini ya, Pak, kayak Bapak ini kayak reporter beneran loh. Iya, daftar. Daftarnya saya dulu ikutnya sudah 2 kali, Pak. Yang Ya. pertama itu sampai tahap 2 aja, terus gagal. Habis itu di tahun yang kedua saya nyoba lagi, soalnya disuruh sama dosen, sama teman-teman, orang tua gitu, Pak. Jadi akhirnya saya memberanikan untuk daftar lagi. Dan saya daftarnya itu hampir 5 menit sebelum ditutup. Wih, hampir 5 menit. Karena memang saya tidak niat untuk mendaftar. Saya sudah pasti nggak lolos lagi gitu, Pak. Sudah pikiran jelek gitu. Tapi ya udahlah, kurang 5 menit saya mengumpulkan berkas itu, terus ya udah ternyata saya seleksi 1 lolos, seleksi 2 lolos, dan seleksi 3 juga lolos. Saya juga nggak percaya jadi finalis gitu, Pak. Saya sudah nggak pede gitu loh, Pak. Soalnya teman-teman yang lain tuh bisa mau pakai bahasa Inggris, terus cantik-cantik, terus kayak pinter gitu. Sedangkan saya, menurut saya sendiri tuh kayak saya tuh banyak kurangnya gitu. Tapi saya juga nggak tahu. Sebenarnya saya di Duta Kampus itu sebenarnya pengen dapat best talent karena saya pede aja, saya talentnya paling bagus. Ya, waktu itu ya, gitu, Pak. pede talentnya ya. Pede, saya nggak berharap winner karena ya tadi karena saya masih banyak kekurangan gitu. Tapi kok ternyata saya
ya, kemenangan gitu Pak sama Tuhan. Saya juga nggak percaya loh, ini kok saya beneran ternyata ya memang winner gitu. Kemarin itu nggak bisa tidur ternyata. Ya paginya tuh melihat berita di UM, di IG-nya UM itu ada nama saya tuh saya kayak nggak percaya gitu Pak. Lisa. Gitu. Wah, ya sudah cukup itu Pak. Puji Tuhan. Luar biasa. Mbak Ica ini multi talent dan dia tetap rendah hati. Kelihatan waktu jadi dutanya UM ya. Oh iya Pak. Dutanya UM, beliau tetap jagongannya enak-enak saja bersama anak saya ini. Dia tetap ngajari dengan setia, dia tetap belajar dengan sukacita. Ya, Tuhan Mbak, boleh tanya? yuk, nanti Pesan Daun, ini surat harapan. pesan untuk anak, khususnya buat anak seusia Laras remaja, apa yang harus dilakukan supaya bisa menjadi seperti paling nggak seperti Mbaknya? Ya, punya. Apa pesan buat? Pesan itu selalu bermimpi sih Bu. Saya dulu mesti bermimpi yang tinggi, dan walaupun kadang saya masih nggak pede, tapi kadang sama Mama kayak harus pede, harus yakin. Jadi dari itu saya kadang itu walaupun luarnya saya nggak pede, tapi saya di dalam hati itu kayak aku ini bisa sebenarnya bisa gitu loh Bu. Tapi ya kok ternyata bener-bener bisa. Jadi yang pertama ya harus pede tadi itu Bu, terus punya mimpi yang tinggi, terus harus yakin juga, terus tetap mengandalkan Tuhan gitu Bu. Karena kalau nggak mengandalkan Tuhan juga ya nggak akan bisa gitu Bu. Ya, paling utama yaitu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita dan setiap perkara hidup kita. Jangan pernah kita melupakan karya Tuhan itu ternyata luar biasa dalam hidup kita. Setiap anak pasti bisa memiliki karya yang semacam itu. Hingga Mbak Ica itu masuk berita, oh itu Malang, radar Malang begitu luar biasa. Mbak Ica terharu banget. Terima kasih Mbak Ica. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Jadi konten masuk dalam konten saya ya, Iya, Pak. biar menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan saya juga berterima kasih ternyata diam-diam kayak koyok di rumah ini koyok tengok-tengok nemu gedung ya begitu. Nah, ternyata ada orang yang begitu luar biasa datang ke rumah kita ini dan rendah hati. Kunci beliau sangat rendah hati. Oke, semoga sukses perjalanan dan harapan mimpi terus sampai itu, sampai berkarya terus. Ya, Tuhan berkati Mbak Ica. Oke, matur nuwun. Inilah bincang-bincang kami dengan Mbak Francisca yang dalam kesehariannya tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap menjadi orang yang seperti biasanya, menjadi pamong, anak dan remaja, menjadi rekan-rekan bagi pemuda, mengajari semua anak, vokal grup, malah dia juara seriusa beberapa saat yang lalu, dan tetap dia mengembangkan diri dengan rendah hati. Kiranya Tuhan berkati Mbak Ica.